lagi bersama saya Aulia Amira dari kelas 701 Program Studi Diploma 4 Akuntansi Reguler Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, kali ini saya masih akan membahas mengenai manajemen strategik namun dengan topik yang berbeda, yaitu strategic marketing. Nah, apa sih yang dimaksud dengan strategic marketing dan bagaimana aktivitas yang terlibat dalam strategic marketing? Mari kita simak pembahasan berikut. Tahukah kalian bahwa hanya 10% dari strategi yang diformulasikan itu yang berhasil untuk diimplementasikan? Nah, salah satu faktor yang menentukan proses gagal atau suksesnya suatu implementasi strategi itu ditentukan oleh proses pemasaran atau yang kita kenal dengan marketing. Strategic marketing sendiri ialah cara yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk membedakan dirinya dari para pesaingnya dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk menghasilkan value kepada customer. Terdapat 3 aktivitas yang paling penting dalam usaha implementasi strategi. Yang pertama ialah men-engage atau melibatkan customer dalam sosial media. Yang kedua ialah melakukan segmentasi pasar. Dan yang ketiga ialah menggunakan product positioning atau peta penempatan produk. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan untuk setiap aktivitas yang tadi disebutkan. Aktivitas pertama ialah melibatkan customer dalam penggunaan sosial media. Nah, di zaman yang serba digital, serba modern ini, penggunaan sosial media itu kian meningkat tiap harinya. Pada awal Januari 2020, di Indonesia sendiri tercatat sebanyak 160 juta pengguna sosial media. Dan mereka rata-rata menghabiskan 3 hingga 4 jam untuk menggunakan sosial media mereka. Nah, dalam proses pemasaran ini, perusahaan diharuskan untuk melibatkan hubungan 2 arah antara si perusahaan dengan customer-nya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memanfaatkan sosial media tadi. Perusahaan diharuskan untuk mengetahui apa sih yang orang-orang bicarakan mengenai perusahaan dan juga produknya. Bahkan perusahaan-perusahaan sekarang itu mereka menyewa social media manager sebagai juru bicara perusahaan di sosial media. Social media manager ini yang nantinya akan merespon terhadap komentar, pertanyaan, serta permintaan dari customer terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan informasi yang diberikan oleh customer ini menjadi informasi yang sangat penting bagi perusahaan agar mereka dapat meningkatkan produknya menjadi lebih berkualitas. Aktivitas yang kedua ialah melakukan segmentasi pasar. Secara definisi, segmentasi pasar itu merupakan proses pengelompokan atau pembedaan calon customer berdasarkan karakteristik yang berbeda. Segmentasi pasar ini menjadi komponen yang paling penting dalam proses pemasaran. Kenapa? Karena dengan segmentasi pasar ini, dia akan membantu perusahaan untuk mengetahui apa sih keinginan dan kemauan atau harapan dari para customer terhadap produknya. Sehingga nanti proses pemasaran akan menjadi lebih efektif karena dia hanya memasarkan terhadap segmen yang ingin ditujunya saja. Dan dengan adanya segmentasi pasar ini, perusahaan tentunya akan lebih mengenali target customer-nya. Proses segmentasi pasar ini dapat dilakukan dengan dasar yang berbeda, misalnya dengan menggunakan dasar demografis atau dengan menggunakan dasar geografi, kelas sosial, bahkan tingkah laku dari para customer-nya itu sendiri. Lalu aktivitas yang ketiga atau aktivitas yang terakhir ialah melakukan product positioning. Nah, product positioning ini merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan agar customer-nya itu bisa selalu mengingat produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Secara garis besarnya, strategi ini lebih berfokus kepada bagaimana sih persepsi masyarakat atau konsumen terhadap produk yang kita miliki daripada memperbaiki produk itu sendiri. Dan poin paling penting dalam strategi ini ialah bagaimana si perusahaan itu bisa mengarahkan para konsumennya itu agar ekspektasinya itu lebih rendah. Namun pada akhirnya nanti perusahaan akan menghasilkan hasil yang lebih tinggi daripada yang diharapkan konsumen. Nah, dari poin ini nanti tentunya tingkat kepuasan konsumen akan semakin bertambah dan ini merupakan hal yang positif bagi perusahaan. Dan melalui product positioning ini diharapkan nantinya perusahaan dapat meningkatkan penjualan serta meningkatkan target konsumennya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam strategic marketing. Semoga penjelasan kali ini akan memberikan manfaat bagi kalian semua. Thank you for watching.